Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring di MAN 2 Sukabumi bersama saya Joharudin Nur. Kobarkan semangat, raih cita-cita. Mudah bagi kita, berguna bagi yang lain. Itu tema dari saya. Pembelajaran yang sudah Bapak berikan itu kalian bisa buka di YouTube dengan alamat Joharudin Nur. Kalian silahkan buka lagi. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum ditunggu ya. Oke, materi kali ini itu masih tentang listrik arus searah. Bagian 2 artinya lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin kita telah membahas tentang arus listrik, hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Maka hari ini kita akan memulainya dengan rangkaian listrik. Oke, rangkaian listrik merupakan susunan komponen listrik yang digunakan untuk mengukur energi listrik. Komponen-komponen tersebut dapat disusun secara seri, paralel, maupun gabungan seri dan paralel. Harus diingat dulu bahwa di dalam arus listrik ada 3 besaran fisika yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu kuat arus listrik, yaitu I. Yang kedua itu adalah tegangan atau beda potensial, V. Dan yang ketiga adalah hambatan listrik atau di sini resistor yang kita pakai. Itu harus kalian ingat. Oke, yang pertama kita bahas tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik seri di sini ya, rangkaian listrik seri. Nah, ini gambar dari rangkaian listrik seri. Di sini ada 3 hambatan. Hambatannya ini 1, 2, 3. Bapak ngambil contoh 3 hambatan saja. Seri susunannya bisa seperti ini, horizontal atau bisa vertikal. Yang jelas arus yang mengalirnya tidak melalui titik cabang, dia langsung. Oke. Yang ini menunjukkan rangkaian beda potensial. Yang panjang itu kutub positif, yang pendeknya kutub negatif. Arah ini menunjukkan I, kuat arus listrik atau arus yang mengalir. Kemudian ini misalkan R1 artinya hambatan yang ke-1, R2 hambatan kedua, R3 itu hambatan yang ketiga. Maka di dalam rangkaian ini, rangkaian seri ini, kita harus menggabungkan dari hambatan tersebut. Ya, kalau ada 3 kita gabungkan, kalau ada 4 ya kita gabungkan. Misalkan ini 3 ini kita gabungkan menjadi 1. Maka gabungannya ketika kita gabungkan dibuat 1, asalnya 3 menjadi RS. RS ini artinya rangkaian hambatan pengganti seri, ya. Jadi RS itulah hambatan pengganti S-nya seri. Bagaimana cara menghitungnya? Maka untuk menghitung RS itu besarnya tinggal menjumlahkan dari jumlah hambatan itu. Kalau ada 3 ya tinggal jumlahkan R1 tambah R2 tambah R3. Sekali lagi untuk rangkaian seri mencari rangkaian serinya itu, hambatan penggantinya tinggal menjumlahkan. Kemudian arus yang mengalir melalui komponen hambatan itu besarnya sama. Artinya arus yang mengalir ke R1 nilainya akan sama dengan arus di R2, akan sama juga dengan di R3. Sekali lagi ya, arus yang mengalir I ini akan sama di R1, sama di R2, sama di R3. Secara matematik misalkan nilai I itu akan sama juga dengan I1, sama juga dengan I2, sama juga dengan I3. Yang ketiga, misalkan ini kalau saya buat titik misalkan ini titik A, antara A dan B itu R1-nya, B ke C R2, C ke D R3. Maka untuk tegangannya, ini untuk mencari tegangan di tiap hambatan, kita akan mencari tegangan di R1, di R2, dan R3. Caranya PAB, tegangan di titik A ke B, A ke B, artinya kita mencari tegangan di R1. Caranya ini ingat ke hukum Ohm bahwa V sama dengan I kali R, maka PAB sama dengan I kali R1. I nya yang mana? Arus di R1. Arus di R1 itu berapa? Sama dengan I1, sama juga dengan I. Berarti I kali R1. R1 itu hambatan di R1. Misalkan Bapak katakan PAB itu dengan V1, artinya tegangan di R1 ini. PBC berarti I kali R2 V2. Jadi V2 itu tegangan di R2.
VCD berarti VCD ini berarti I kali R3, atau V3 ini berarti tegangan di R3. Dengan kata lain, tegangan pada rangkaian ini itu akan sama juga dengan tegangan yang mana, yang sumber ini. Besarnya tegangan sumber ini akan sama juga dengan penjumlahan dari tegangan pada tiap hambatan. Berarti V sumber itu nilainya akan sama juga dengan V1 tambah V2 tambah V3. Tegangan di R1 ditambah tegangan di R2 ditambah tegangan di R3. Mudah bukan? Oke, yang kedua, rangkaian paralel. Kalau paralel nih, contoh rangkaiannya, itu arus yang mengalirnya itu akan terbagi. Contoh ini akan terbagi. Ketika di sini dia terbagi. Dan gambarnya bisa seperti ini, vertikal, bisa juga horizontal. Oke, untuk paralel di sini, tegangan yang melalui tiap komponen hambatan itu besarnya sama atau sama besar. Oke, catatan untuk paralel bahwa tegangan V ini nilainya akan sama dengan tegangan di R1, tegangan di R2, dan tegangan di R3. Kalau seri tadi arus yang sama, arus yang masuk itu akan sama dengan arus di hambatan. Kalau di paralel tegangan yang sama. Atau secara matematik, V sumber ini nilainya akan sama dengan V1, artinya tegangan di R1, sama juga dengan V2, artinya tegangan di R2, sama juga dengan V3 atau tegangan di R3. Kemudian kuat arusnya. Bagaimana kuat arus yang ada di tiap hambatan? I1 ini. I1 artinya arus yang ada di hambatan 1, di R1. Maka besarnya ini hukum Ohm juga, berarti I sama dengan P per R, berarti I1 sama dengan V per R1. V-nya tegangan di R1 atau V1 boleh per R1. I2 berarti arus di R2 besarnya P per R2. I3 arus di R3 berarti V per R3. Dengan kata lain bahwa kuat arus pada rangkaian ini, nih kuat arus ini, I ini, itu besarnya akan sama juga dengan penjumlahan arus dari tiap hambatan. I ini itu nilainya akan sama dengan penjumlahan dari I1 tambah I2 tambah I3. Artinya arus yang mengalir pada rangkaian itu adalah akan sama juga dengan penjumlahan dari arus di rangkaian di hambatan 1 ditambah arus di hambatan 2 ditambah arus di hambatan 3. Nah, kemudian bagaimana cara kita menggabungkan ketiga hambatan untuk paralel? Maka rangkaian ini menjadi RP, gabungan dari ketiga hambatan paralel ini. Besarnya berapa? Untuk mencari RP, nih cara menghitungnya 1 per RP itu besarnya akan sama juga dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Jadi tinggal menjumlahkan dari 1 per hambatan ke-1 ditambah 1 per hambatan kedua ditambah 1 per hambatan ketiga. Mudah-mudahan kalian gampang ya. Yang ketiga nih gabungan dari seri dan paralel. Jadi kalau gabungan itu menggabungkan dari rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Ini untuk lebih mudahnya Bapak kasih contoh. Ini contohnya. Misalkan di sini ada rangkaian listrik searah dengan 3 hambatan R1, R2, R3 dengan susunannya ini susunan gabungan ini. Ada paralel di sini, nanti ada seri. Caranya soalnya seperti ini. Jika pada rangkaian di atas besarnya R1 ini 20 ohm, R2 5 ohm dan R3 5 ohm. Tentukan besarnya hambatan pengganti. Kita mencari hambatan penggantinya dari ketiga hambatan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama kita tulis diketahuinya R1 20 ohm, R2 5 ohm, R3 5 ohm, ditanyakannya R pengganti. Penggantinya apa? Apakah seri atau paralel? Nah, untuk lebih mudahnya kita gambarkan lagi. Rangkaian ini kita gambarkan dengan gabungan hambatan. Yang pertama, kita gabungkan yang dua ini. R2 dan R3. R2 dan R3 ini susunannya paralel. Maka untuk menentukan rangkaiannya itu R1 tetap R1, yang kedua RP. RP ini hambatan pengganti paralel dari R2 dan R3.
Karena di sini masih ada 2 hambatannya, kita gabungkan lagi menjadi 1. Ini susunannya seri, maka di sini RS, artinya hambatan pengganti seri. RS inilah yang nanti yang akan kita cari, yang ditanyakan oleh soal. Oke, kita jawab. Untuk mencari RP nih, bahwa persamaan yang kemarin tadi 1 per RP sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. 1 per R2 dari mana? Dari rangkaian yang sebelumnya. Tambah 1 per R3. Oke, kita masukkan angkanya. 1 per RP, R2 nya 5, R3 nya 5, berarti 1 per 5 tambah 1 per 5 sama dengan 2 per 5. Ini masih 1 per RP. Maka RP sama dengan tinggal dibalik, 5 dibagi 2 atau 2,5 ohm. Itu baru di sini, baru RP saja. Sekarang RS-nya. Nah, untuk mencari RS itu tinggal menjumlahkan. Caranya berarti RS ini jumlahkan dari R1 dengan RP. R1 tambah RP. R1-nya 20, RP-nya 2,5 ohm, maka RS-nya 22,5 ohm. Inilah hambatan pengganti dari rangkaian soal itu. Mudah bukan? Oke, yang kedua, materi yang kedua tentang energi dan daya listrik. Sekarang energi listrik. Ini kita punya rangkaian. Jadi ada arus yang mengalir ke hambatan dari tegangan mengalir ke hambatan. Di sini misalkan arus listrik I mengalir melalui hambatan R. Arus listrik mengalir di sini. Ini tanda panah ini menunjukkan arah arus listrik. Arus listrik tersebut tidak lain adalah gerakan muatan listrik. Ingat, gerakan muatan listrik dalam rangkaian. Kalau gerakan muatan listrik ini sesuai dengan hukum atau arus listrik bahwa Q sama dengan I kali T. Muatan arus listrik sama dengan arus dikali dengan waktu. Kemudian, usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik, usahanya setiap saat besarnya itu akan sama juga dengan W sama dengan V kali I kali T. Usaha untuk memindahkan muatan itu besarnya sama juga dengan potensial atau tegangan dikali dengan arus dikali dengan waktu. Ingat bahwa hukum Ohm V sama dengan I kali R, maka W ini kita bisa tuliskan lagi menjadi W sama dengan V-nya kita ganti I kali R, I kali I kuadrat kali R kali T. Jadi W bisa I kuadrat kali RT. Dan I juga sama dengan V per R, kebalikannya dari V. Persamaan di atas bisa dituliskan lagi V kuadrat kali T dibagi R. Sekali lagi, untuk usaha memindahkan muatan listrik setiap saat bisa W sama dengan V kali I kali T, bisa juga W sama dengan I kuadrat kali T kali R, bisa juga W sama dengan V kuadrat kali T dibagi R. Oke. Dengan kata lain, catatan nih, dengan kata lain bahwa usaha listrik itu sama dengan energi listrik yang diubah menjadi energi lain. Sekali lagi, usaha listrik itu sama juga dengan energi listrik yang diubah menjadi energi lain. Ya. Contohnya misalkan setrikaan. Kalau kalian menyetrika berarti merubah jadi dari energi listrik menjadi energi panas, begitu ya. Itu berarti namanya energi listriknya. Untuk energi listrik biasanya satuannya joule. Sekali lagi, untuk energi listrik biasanya satuannya joule. Ini tambahan 1 kWh, 1 kilowatt hour atau 1 kilowatt jam. Itu besarnya sama juga dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Tambahannya 1 kWh itu besarnya ini 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Oke, yang kedua, daya listrik. Daya listrik merupakan besarnya energi listrik yang dipindahkan tiap satuan waktu. Jadi kalau daya listrik mah energi listrik yang dipindahkan. Kalau energi listrik mah energi listrik yang diubah. Oke, daya listrik biasa lambangnya P, besarnya berarti W per T. Itu energi listrik dibagi dengan waktu. W-nya itu bisa Pi kali I kali T dibagi T, berarti P sama dengan Pi kali I. Atau P sama dengan I kuadrat kali R, dari mana? Dari atas nih, persamaan dari atas. Atau P sama dengan Pi kuadrat per R. Oke, keterangannya W itulah energi listrik, satuannya joule atau watt kali detik atau watt kali sekon. P itu daya listrik, satuannya joule per sekon atau watt namanya. Oke, contoh. Di sebuah rumah terdapat 5 lampu 25 watt
menyala 14 jam per hari. Sebuah kulkas 200 watt menyala 24 jam per hari. Dan pompa air 125 watt menyala 8 jam per hari. Berapakah besar energi listrik yang digunakan selama 3 hari? Ya. Yang pertama diketahui nih. P daya lampu itu. Daya lampu berarti di sini jumlahnya berapa? 5 kali 25 watt, besarnya berarti 125 watt. Itu baru dayanya. Sekarang waktunya. Waktunya 14 jam per hari, berarti 14 kali, karena yang dibutuhkan adalah 3 hari atau selama 3 hari, berarti 14 kali 3 di 42 jam. Artinya waktu lampu selama 3 hari itu 42 jam. Kemudian daya kulkas 1 kali 200 watt, waktunya 24 kali 3 72 jam. Dan yang terakhir daya pompa air 1 kali 125 watt, dan waktu pompa air 8 kali 3 hari ya, 24 jam. Yang ditanyakan di sini adalah W total atau energi listrik. Oke, kita bisa gunakan persamaan daya listrik, bahwa daya listrik itu P sama dengan W per T. Sekarang kita ambil salah satu, atau W sama dengan P kali T. Untuk lampu, W-nya energi listrik selama 3 hari itu berarti tinggal mengalikan 125 kali 42. Ini dikali ini 5250 watt kali jam. Atau dengan kata lain bisa 5,25 kilowatt jam. 5250 watt jam itu sama juga dengan 5,25 kilowatt jam atau kilowatt hour. Sekarang energi kulkas. Kulkas berarti 200 kali 72, dari sini 775 sama dengan 14.400 watt jam atau 14,4 kilowatt hour atau kilowatt jam. Untuk energi pompa air 125 kali 24 3000 watt jam atau 3 kWh. Maka energi totalnya selama 3 hari itu tinggal menjumlahkan dari W lampu ditambah W kulkas ditambah W pompa air. Maka besarnya 5,25 kWh ini ditambah 14,4 ditambah 3,0. Jadi jumlahnya 22,65 kWh. Oke, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Semoga di masa pandemi COVID-19 ini kita selalu diberi kesehatan dan selalu untuk semangat belajar di rumah. Terima kasih. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.